Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita tak lupa untuk mencurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Al-Fatih, anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anakku semua, kembali lagi di acara program Ramadan bersama Sekolah Al-Fatih TV. Dan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai orang mukmin setelah kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya, kita wajib menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena mereka lah yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang mendidik kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Anakku yang soleh-solehah, pernahkah kita membayangkan bagaimana perjuangan kedua orang tua kita? Pernahkah kita membayangkan bagaimana ayah kita bekerja keras, membanting tulang untuk menafkahi kita? Berangkat pagi, pulang malam, kepanasan, kehujanan, beliau tidak peduli. Beliau rela demi untuk kita, mencukupi kebutuhan kita. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana ibu kita saat mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita dengan penuh perjuangan, mulai dari keringat, darah, tenaga, bahkan nyawa pun beliau pertaruhkan demi kehadiran kita di muka bumi ini. Setelah kita lahir, mereka merawat kita, menjaga kita, mengasuh kita, mendidik kita, sampai kita bisa sampai seperti sekarang. Anakku yang soleh-solehah, kedua orang tua kita, mereka rela kurang istirahat, mereka rela kurang tidur, bahkan mereka rela mengorbankan segalanya demi kita. Apa yang sudah kita balas terhadap kebaikan mereka? Apakah pantas kebaikan mereka kita balas dengan berkata kasar padanya? Apakah pantas kebaikan mereka kita balas dengan kita membentaknya? Apakah pantas kebaikan mereka kita balas dengan tidak menghormatinya? Apakah pantas kebaikan mereka kita balas dengan kita menyakitinya? Ingat anak-anakku yang salihah, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Anak-anakku yang soleh-solehah dan sahabat Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita berkata kasar padanya, jangankan kita membentaknya, berkata saja Allah sudah melarangnya. Bapak merasa sedih jika ada anak yang durhaka pada orang tuanya. Bapak merasa sedih
jika ada anak yang berani membentak orang tuanya. Bapak merasa sedih jika ada anak yang berani menyakiti hati orang tuanya. Ada sebuah hadis mengatakan, ada seorang pemuda datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapa yang harus saya berbakti kepadanya? Rasulullah kemudian menjawab, ibumu. Kemudian pemuda tersebut bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab kemudian, ibumu. Bahkan sampai yang ketiga kalinya pemuda tadi bertanya, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian pemuda tadi masih bertanya, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anakku yang soleh-solihah dan sahabat Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bahagiakan hati kedua orang tua kita. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Tatkala kedua orang tua kita tersenyum bahagia karena kita berbakti kepadanya, di sanalah Allah turunkan rahmat dan keriduannya. Mungkin kesuksesan kita bukan semata-mata atas usaha kita, tapi di sana ada doa-doa orang tua kita yang menyertai langkah-langkah kita. Ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah kemudian menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di antara orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bisa membahagiakan dan membanggakan bagi mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian khutum dari Bapak, semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri dengan sebuah pantun. Putri raja sedang ketawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua agar kita menjadi anak yang solih solihah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.